Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dengan NIM 212111266 dari kelas 3G Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Bagaimana kabar teman-teman pada pertemuan kali ini? Semoga sehat selalu. Nah, pada pertemuan ketiga kali ini saya akan membahas tentang fikih siyasah dengan materi dasar pembentukan ilmu fikih siyasah, serta sumber dan ruang lingkup ilmu fikih siyasah. Pertama adalah tentang dasar pembentukan ilmu fikih siyasah. Fikih siyasah terdiri dari dua kata, fikih dan siyasah. Fikih berasal dari kosakata faqiho yafqahu fiqhon yang artinya faham yang mendalam. Siyasah berasal dari kata sasa yasusu siyasasatan yang berarti memimpin, mengurus dan mengembala. Fikih siyasah atau disebut dengan siyasah syariah secara etimologis dengan tambahannya nisbah adalah sesuatu yang bersifat syar'i, sedangkan secara terminologis didefinisikan Abdul Wahab Khalaf adalah pengelolaan keadaan umum pemerintah Islam untuk terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kerusakan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umum syariah meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid. Fikih siyasah menurut istilah yaitu ilmu ketatanegaraan dalam Islam yang antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya. Materi selanjutnya adalah tentang pembidangan fikih siyasah. Yang pertama ada fikih dusturi, yang kedua ada fikih dauli, yang ketiga ada fikih mali, dan yang keempat ada fikih harbi. Materi selanjutnya adalah tentang ruang lingkup kajian fikih siyasah menurut Abdurrahman Taj. Yang pertama ada siyasah dusturiyah tentang konstitusi, yang kedua siyasah tasyri'iyah tentang legislatif, yang ketiga siyasah qadaiyah atau peradilan, yang keempat siyasah maliyah yang membahas tentang keuangan, yang kelima siyasah idariyah yang membahas tentang administrasi, yang keenam siyasah tanfiziyah yang membahas tentang eksekutif, yang ketujuh siyasah khorijiyah yang membahas tentang luar negeri. Substansi fikih siyasah adalah pengaturan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Sedangkan menurut Al-Mawardi, kajian fikih siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan, ekonomi dan moneter, peradilan, hukum perang, dan administrasi negara. Namun Ibnu Taimiyah merangkumnya menjadi 4 bagian kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter, serta hubungan internasional. Sedangkan Abdul Wahab Khalaf merangkum menjadi 3 bidang, yaitu dusturiyah, kharijah, dan al-maliyah. Dengan demikian, jelaslah bahwa setidaknya hal tersebut dengan peraturan perundang-undangan suatu negara, baik legislasi maupun regulasi, hubungan luar negeri dalam masa damai dan perang, serta kebijaksanaan keuangan dan moneter, serta penerapan peraturannya oleh lembaga peradilan dalam berbagai tingkatan. Sehingga dalam konteks Indonesia setidaknya kajian fikih siyasah mencakup dusturiyah dan maliyah, yaitu tentang peraturan perundangan dan keuangan dan moneter. Yang terakhir mengenai sumber fikih siyasah. Yang pertama ada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua ada sumber-sumber tertulis selain Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga peninggalan kaum muslimin terdahulu. Lain halnya dengan Ahmad Sukarja yang mengungkapkan bahwa sumber kajian fikih siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, urf atau kebijakan masyarakat yang bersangkutan dengan adat istiadat setempat.
pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.